Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachi. Perkenalkan, saya Melia Oktaviana dari SMP Negeri 191/3 Kota Cayo. Saya Nola Angelia dari SMP Negeri 15 Kerinci. Dan saya Mary Laura dari SMKN SPP 3 Kerinci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Ibu Mary. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi begini ya Bu Nola, kita kan akan melakukan pra-observasi sebelum coaching ya Bu ya. Nah di sini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini. Nah di sini Ibu Nola, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti ya Bu kepada coach dan coachingnya. Nah bagaimana proses percakapannya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan juga di sini bagaimana coachingnya menjawab atau merespon dari pertanyaan Ibu Nola, dan bagaimana pertanyaan, apakah Bu Nola sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum gitu ya Bu. Serta jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nola, yaitu di sini ada kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Adapun potensi yang ingin saya capai yaitu ya Bu ya, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu. Terus selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, saya akan mendengarkan penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan ini pertanyaannya terakhirnya ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coba pada coaching ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, begitu, baiklah ya Bu ya. Jadi demikian ya Bu, ini untuk proses observasinya. Nah nanti Ibu bisa lanjut langsung pada kegiatan coachingnya ya Bu ya. Semoga sukses coachingnya ya Bu ya, dan ikuti jalur sesuai alurnya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Nola. Waalaikumsalam Ibu Melia. Oh Ibu Melia, mari Bu, silakan duduk Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Nola punya waktu sebentar, saya ingin menceritakan masalah saya sama Ibu. Oh iya, boleh. Silakan Bu, kebetulan saya punya banyak waktu hari ini. Iya, saya sebenarnya sudah lama ingin menemui Ibu. Saya takut mengganggu kesibukan Ibu. Tapi semakin lama saya pendam, masalah ini semakin mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa hasil akhir yang Ibu Meli harapkan dari diskusi kita? Iya, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini? Baik Bu, begini, saya merasa kalau di sekolah saya tidak begitu interaktif dan antusias dalam belajar. Mereka sepertinya ada kejenuhan yang mereka rasakan. Dan masalah ini hampir semua rekan guru juga merasakan hal yang sama. Dan saya juga sempat memperhatikan rekan-rekan guru di sekolah, ternyata masih banyak menggunakan metode konvensional begitu Bu. Jadi masih berpusat pada guru. Sebenarnya sempat juga menanyakan pada siswa kenapa mereka kelihatan jenuh dan pasif di kelas seperti itu.
rata-rata mereka menjawab capek karena kebanyakan nyatat dan mendengar penjelasan saja. Terus apa yang membuat Ibu Melia begitu khawatir? Ya masalah saya ini mungkin kecil ya Bu, tapi sangat mengganggu pikiran saya gitu Bu. Jadi maksudnya masalah tersebut sangat membebani Ibu. Iya, masalah ini begitu jadi kepikiran terus saya Bu. Baik, bisa Ibu jelaskan ke saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat membebani Ibu? Iya, sebenarnya saya ingin ada perubahan dalam sistem mengajar di sekolah saya Bu. Tentunya sebagai guru yang ingin prestasi anak itu menjadi interaktif, tentunya kreatif di kelas juga, dan saya juga takut sekali menjadi guru yang tidak bisa menghidupkan suasana belajar di dalam kelas. Aman, nyaman, dan menyenangkan seperti itu. Bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan? Iya. Begini Bu, sekarang kita kan dituntut harus menjadi guru yang kreatif. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Jika gurunya masih menggunakan metode yang konvensional, tentunya tidak akan tercipta pembelajaran yang interaktif. Sementara di sekolah saya mempunyai fasilitas yang sangat memadai untuk proses pembelajaran. Namun sayangnya fasilitas ini tidak digunakan secara maksimal. Terus apalagi Bu? Selain itu seperti apalagi guru senior nih ya Bu ya, agak enggan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak begitu memahami dalam menggunakan teknologi. Bisa Ibu ceritakan proses yang sudah Ibu buat sampai saat ini? Iya, saya sudah mencoba berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan kreativitas dan kreativitas siswa di kelas. Terus apalagi yang Ibu lakukan? Saya juga mencoba mencari referensi atau ide yang bisa saya terapkan di kelas. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu Melia sudah punya upaya Ibu untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa, namun masih gagal. Iya benar. Sehingga kompetensi anak di kelas tidak tercapai. Begitu Iya. mungkin ya Bu ya? Iya benar. Oke, berarti Ibu Melia sudah tahu apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu. Baik, masih adakah yang belum Ibu ungkapkan terkait masalah Ibu? Iya Bu, saya berpikir mengajak untuk rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Tentunya pelatihan berkaitan dengan cara meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Baik Bu, berarti Ibu menginginkan ada pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Pembelajaran kreatif itu kalau dilihat dari nilainya itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sudah di level berapa? Sepertinya di level 5 ya Bu ya, karena sudah ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi dan sarana prasarana di sekolah dalam belajar. Kira-kira untuk kedepannya, apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan proses perubahan pembelajaran? Iya, banyak sekali yang ada di pikiran saya, membuat saya menjadi bingung nih Bu, memulainya dari mana. Dari banyak yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas pertama Ibu? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya terlebih dahulu terkait permasalahan ini. Itu langkah-langkah yang baik sekali Bu. Selain berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah, apa masih ada strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, saya mungkin akan meminta pendapat dari kepala sekolah, juga untuk pemecahan masalah ini, Bu. Nah, saya sangat-sangat tertarik dengan rencana-rencana Ibu. Apakah dengan cara ini Ibu bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Ibu? Iya Bu, saya yakin kepala sekolah nantinya akan memahami keresahan yang saya rasakan. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, selain menemui kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, saya akan mengajak guru juga untuk mengembangkan kompetensi dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam kegiatan pelatihan atau webinar. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi dengan guru IT atau guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu, saya sangat suka dengan capaian Ibu dari diskusi kita kali ini. Lalu,
Apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Pertama, mulai hari ini saya akan mencari referensi untuk meningkatkan kreativitas dan keaktivitas siswa di kelas, misalnya melihat aksi nyata yang ada di PMM dan mencari model pembelajaran dan metode pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, mengimbaskan kepada rekan-rekan terkait dengan ilmu yang saya dapatkan baik dari pelatihan atau workshop dan dari informasi yang saya kumpulkan. Sangat-sangat sangat luar biasa sekali, Bu. Siapa yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Ya mungkin Ibu Fevi karena beliau baru saja selesai mengikuti PPG dan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Tentunya beliau sudah memiliki pengalaman baru dari kegiatan-kegiatan yang pernah beliau lakukan. Nah, itu sangat ide yang baik sekali. Berarti Ibu akan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi gitu ya, Bu ya? Iya betul Bu, karena kalau berkolaborasi tentu akan mendapatkan ide-ide yang lebih variatif lagi seperti itu Bu. Oke. Nah, apa yang sudah Ibu sampaikan sangat betul sekali. Terus bagaimana rasanya sekarang, Bu? Ya rasanya saya menjadi lebih lega, kemudian saya merasa kekhawatiran saya ini jauh berkurang. Iya, tetap semangat ya, Ibu Melia. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam, Ibu Mary. Iya, Bu. Nah, Bu Nola sudah melakukan coaching tadi ya, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Oke. Sebelum penutupan, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu ya, pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertamanya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dalam menemukan solusinya sendiri. Oke, Mbak. Bu Nola, menurut saya sebagai observan ya Bu, untuk proses coaching Ibu Nola dengan Ibu Melia itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Serta Ibu Nola juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Ibu Melia. Sehingga Ibu Melia ini bisa bisa apa namanya itu menemukan solusi ya. Bu Nola bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching ini tadi sudah sesuai dengan prinsip coachingnya ya Bu ya. Yang tadi ada 3 prinsip coachingnya tadi ya. Dan pertanyaan nih, pada pertanyaan yang terakhir ya Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya untuk kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dari sebelumnya dari hari ini. Gitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Dan demikian observasi kita hari ini untuk semoga bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Dan saya tutupkan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mary. Waalaikumsalam Bu Mel. Apa kabar Bu Mel? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebelum ini sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mary. Di mana pertama-tama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya pada coaching kita hari ini. Nanti coach dan kuci itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur peta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada
kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching juga, Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Mary itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada percakapan coaching ini kali ini yaitu ada mulai dari pertama yaitu kehadiran penuh, selanjutnya eh, percakap mendengar aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaannya kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Mary dalam proses coaching? Jadi saya ingin coaching saya ini itu menemukan solusi, coaching saya kali ini tuh menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu Bu. Baik. Nah, mungkin demikian saja untuk sesi ini, Bu. Kemudian untuk pra-observasi kali ini, silakan setelah ini Ibu Mary melakukan coaching dengan coachingnya. Oh iya Bu, baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mary. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Nola. Mari silakan duduk Bu. Bu Nola apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu, apa Ibu punya waktu? Saya ingin menceritakan masalah saya sama Ibu. Oh iya, silakan Bu. Kebetulan saya punya banyak waktu hari ini. Saya sudah lama ingin menemui Ibu. Saya takut mengganggu kesibukan Ibu. Tapi semakin lama saya pendam masalah ini semakin mengganggu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Nola dan apa hasil akhir yang Ibu Nola harapkan dari pertemuan hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan hari ini? Jadi begini, saya merasa kalau siswa di sekolah saya tidak begitu interaktif dan antusias dalam belajar. Mereka sepertinya ada kejenuhan yang mereka rasakan, dan masalah ini hampir semua rekan guru mengeluh hal yang sama. Dan saya juga sempat memperhatikan rekan-rekan guru di sekolah, ternyata masih banyak yang menggunakan metode konvensional gitu Bu. Masih berpusat pada guru. Sebenarnya sempat juga menanyakan pada siswa kenapa mereka kelihatan jenuh dan pasif di kelas. Rata-rata mereka menjawab, capek Bu, karena kebanyakan nyatat dan mendengar penjelasan. Oh, begitu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu begitu khawatir? Masalah saya ini mungkin kecil ya Bu, tapi rasanya begitu berat bagi saya. Maksudnya masalah tersebut sangat membebani Ibu begitu? Iya, begitu Bu. Saya jadi kepikiran terus. Baik, bisa Ibu jelaskan ke saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat mengganggu Ibu? Jadi ya Bu, saya ingin ada perubahan dalam sistem mengajar di sekolah saya Bu. Tentunya sebagai guru ingin peserta didik itu interaktif, kreatif di kelas, dan saya tuh takut sekali menjadi guru yang tidak bisa menghidupkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan di kelas. Jadi gitu ya Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan? Jadi begini Bu, sekarang guru kan harus dituntut kreatif ya Bu. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik pada peserta didik kita. Jika gurunya masih menggunakan metode yang konvensional, tentunya tidak akan tercipta pembelajaran interaktif. Sementara di sekolah saya itu banyak sekali sarana belajar yang bisa dimanfaatkan, seperti proyektor, labor yang lengkap, tapi sayangnya fasilitas yang ada ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Oke, jadi terus ada lagi Bu? Selain itu, sepertinya saya, apalagi guru senior ya Bu, agak enggan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak begitu memahami dalam penggunaan teknologi. Oke, jadi
Gini Bu, bisa Ibu ceritakan proses yang sudah Ibu buat sampai saat ini? Saya sudah mencoba berbagai metode, Bu, dan juga sudah melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di kelas. Oke, terus apalagi yang telah Ibu lakukan? Saya mungkin juga akan mencoba mencari referensi atau ide yang bisa saya terapkan di kelas. Kalau boleh saya simpulkan nih ya Bu, Ibu Nola merasa upaya Ibu untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa itu masih gagal ya, sehingga kompetensi anak di kelas itu tidak tercapai. Nah, gitu Iya, ya Bu? iya benar. Oke, berarti Bu Nola sudah tahu ya apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu. Baik Bu, masih adakah yang belum Ibu ungkapkan terkait masalah ini? Ya Bu, saya pikir ingin mengajak rekan sejawat juga untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan apa? Yaitu pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru tentunya. Pelatihan yang berkaitan dengan cara meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa. Oke, baik Bu. Berarti Ibu menginginkan ada pembelajaran yang bervariasi ya Bu? Iya, Pembelajaran yang bervariatif itu kalau dilihat dari nilai itu berada pada level 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu tuh sudah berada di level berapa itu Bu? sepertinya di sekolah saya berada di level 5, Bu. Karena sudah ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi dan sarana prasarana di sekolah dalam belajar dan menerapkan model dan metode dan pendekatan yang bervariatif. Tapi masih ada yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dan tidak memanfaatkan sarana secara maksimal. Nah, nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran? Banyak sekali, Bu, yang ada di pikiran saya, Bu. Membuat saya menjadi bingung memulainya dari mana. Dari banyak hal yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas pertama Ibu? Saya terpikir untuk berencana berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolah terkait permasalahan ini. Oke, itu langkah-langkah yang baik ya Bu. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah, apa masih ada strategi yang ingin Ibu lakukan? Ya Bu, saya akan meminta pendapat juga dari kepala sekolah juga untuk penyelesaian masalah ini. Nah, saya tertarik dengan rencana-rencana Ibu. Apakah dengan cara ini Ibu bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Ibu? Saya yakin ya Bu, saya yakin Ibu kepala sekolah pasti memahami keresahan yang saya rasakan. Oke, nah dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ya Bu, selain menemui kepala sekolah tadi dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, saya juga akan mengajak guru untuk mengembangkan potensi dan dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam kegiatan, mungkin kegiatan pelatihan atau webinar. Selain itu juga berkonsultasi dengan guru IT mungkin atau guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagus ya Bu ya. Saya suka dengan capaian Ibu dari diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Pertama, mulai hari ini saya akan mencari referensi untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di kelas. Kalau misalnya akan melihat aksi nyata yang ada di PMM dan mencari model dan metode pembelajaran yang inovatif. Bagaimana selanjutnya saya akan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan baik dari pelatihan ataupun workshop dan dari informasi yang saya kumpulkan pada rekan sejawat tentunya. Wah, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Mungkin saya akan mengajak Ibu Fevi ya. Kenapa? Karena beliau baru saja selesai mengikuti PPG dan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Tentunya beliau sudah memiliki pengalaman baru dari kegiatan-kegiatan yang pernah beliau ikuti. Nah, ini ide yang baik sekali ya Bu. Berarti Ibu akan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi gitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Karena kalau berkolaborasi tentu akan mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif ya kan Bu? Iya betul sekali Bu. Bagaimana rasanya sekarang Bu Nola? Saya sudah menjadi sangat lega sekali Bu. Saya merasa kekhawatiran saya jauh berkurang. Oh, tetap semangat ya Bu Nola. Iya Bu, terima kasih ya Ibu Mary. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nola. Mari Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Mel.
Nah, tadi Ibu Mary sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nola. Iya, alhamdulillah sudah, Bu. Nah, jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca observasi. Iya. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Oh iya, baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, di mana menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dalam menemukan solusi. Begitu. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer, untuk proses coaching Ibu dengan Ibu Nola itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu Mary juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nola sehingga Ibu Nola bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum penutupan Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta ya Bu, sehingga saya untuk kedepannya bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Oke, baiklah kalau begitu Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Melia. Iya, waalaikumsalam Ibu Nola. Apa kabarnya Bu Nola? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, Iya. sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya. Iya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Dua diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, ya Bu, yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching tadi? Iya Bu, yang pertama itu potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke Bu, mungkin demikian dulu ya Bu ya untuk pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan sesi coaching kali ini. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Oh, Ibu Mary. Mari Bu, silakan duduk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu, apa Ibu punya banyak waktu? Saya ingin menceritakan permasalahan saya sama Ibu. Oh iya, boleh silakan Bu. Kebetulan saya punya banyak waktu hari ini Bu. Oke. Jadi gini Bu, saya sudah lama ingin menemui Ibu ya Bu. Saya takut mengganggu kesibukan Ibu. Tapi semakin lama saya benar masalah itu semakin mengganggu saya Bu. Oh, seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa hasil akhir yang perlu Bu Mary harapkan dari diskusi kita hari ini?
Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan ini? Begini Bu, saya merasa kalau siswa di sekolah saya itu tidak begitu interaktif dan aktif dalam proses pembelajaran ya Bu. Mereka sepertinya ada kejenuhan yang mereka rasakan. Nah, di sini saya juga sudah melihat dari rekan-rekan, ternyata mereka mengalami masalah yang sama dari rekan-rekan guru yang lainnya. Dan saya amati dan saya juga sempat menanyakan pada eh, guru, pada siswanya, ternyata siswa itu merasa jenuh di kelas, merasa jenuh karena dan merasa capek karena cuma disuruh menulis dan memperhatikan saja. Jadi bisa dikatakan kalau guru itu masih melakukan pembelajaran menggunakan metode konvensional, itu masih berpusat pada gurunya, Bu. Ya, kemudian apa yang membuat Ibu Mary ini begitu khawatir? Sebenarnya masalah saya ini mungkin kecil ya, Bu, tapi rasanya begitu berat bagi saya. Begitu. Maksudnya masalah tersebut sangat membebani Ibu ya? Iya begitu, Bu. Jadi kepikiran terus saya, Bu. Iya, baik. Jadi bisa Ibu jelaskan ke saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat mengganggu Ibu? Jadi Bu, saya ingin ada perubahan ya Bu dalam sistem mengajar di sekolah saya Bu. Tentunya sebagai guru ingin peserta didik itu interaktif, kreatif di kelas, dan saya itu takut sekali menjadi guru yang tidak bisa menghidupkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas. Mm-mm. Bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan ini? Begini Bu, sekarang guru kan dituntut harus kreatif ya Bu. Iya. Tentu kita ingin memberi yang terbaik pada peserta didik. Jika gurunya masih menggunakan metode konvensional, tentunya siswa tidak bisa interaktif di kelas ya Bu. Sementara di sekolah saya ini itu sudah memiliki sarana yang lengkap seperti ada interaktif panel, ada proyektor, terus labor yang lengkap dan juga banyak fasilitas yang bisa digunakan. Tapi sayangnya guru itu kebanyakan tidak memanfaatkan fasilitas dengan maksimal. Ya, terus setelah itu apa lagi Bu Mary? Selain itu sepertinya gini, apalagi guru seniornya Bu, agak enggan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak bisa memanfaatkannya atau tidak begitu memahami dalam penggunaan teknologi. Iya, bisa Ibu ceritakan proses yang sudah Ibu buat sampai saat ini? Saya sudah mencoba berbagai metode ya Bu dan pendekatan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa di kelas. Iya, terus apa lagi yang Ibu lakukan? Saya juga mencoba mencari referensi atau ide yang bisa saya terapkan di kelas. Kalau boleh saya simpulkan, jadi Ibu Mary merasa upaya Ibu Mary untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa masih gagal, kemudian sehingga kompetensi anak di kelas ini tidak tercapai. Begitu Ibu? Nah, iya Bu, benar. Oke, berarti Ibu Mary sudah tahu apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu Mary. Nah, baik, masih adakah yang perlu Ibu ungkapkan lagi terkait masalah ini? Ada Bu. Jadi gini Bu, saya berpikir ingin mengajarkan sejawat nih Bu ya, untuk mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Tentunya pelatihan berkaitan dengan cara meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. Baik Bu, berarti Ibu menginginkan ada pembelajaran yang bervariatif seperti Iya. itu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dilihat dari nilainya itu ada berada di level 10 ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu sudah di level berapa? Kalau di sekolah saya masih di level 5 sepertinya ya Bu, karena sebagiannya sudah ada yang memanfaatkan teknologi ya Bu, dan juga hmm, juga sudah ada yang mulai pelajaran pada itu masih juga menggunakan metode yang ceramah tadi dan tidak mendapatkan sarana secara maksimal. Iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Banyak sekali yang ada di pikiran saya Bu, membuat saya menjadi bingung nih Bu, memulainya itu dari mana? Dari mana? Ya, dari banyak hal yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas pertama Ibu? Saya pikir untuk berencana berdiskusi terlebih dahulu ya Bu dengan rekan-rekan di sekolah itu terkait permasalahan ini. Iya, itu langkah-langkah yang baik ya Bu.
Kemudian selain berdiskusi dengan rekan di sekolah, apa masih ada strategi yang akan Ibu lakukan? Eh, iya Bu, saya akan meminta pendapat dari kepala sekolah terkait masalah ini. Saya tertarik nih dengan rencana-rencana Ibu, apakah dengan cara ini bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Ibu? Iya Bu, saya yakin ya Bu, Ibu kepala sekolah itu pasti memahami keresahan saya. Iya, baik. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, selain menemui kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, saya akan mengajak guru untuk mengembangkan kompetensi dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam kegiatan pelatihan atau webinar. Selain itu juga berkonsultasi dengan guru IT atau guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagus, saya suka dengan capaian Ibu dari diskusi kita kali ini ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mungkin yang pertama, saya akan mulai hari ini ya Bu, saya akan mencari referensi yang meningkatkan kreativitas dan kreativitas siswa di kelas. Misalnya melihat aksi nyata dari PMM ya Bu, dan mencari model dan metode pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan dari baik itu dari pelatihan, dari workshop, dan dari informasi-informasi yang saya kumpulkan dan saya bagikan imbaskan pada rekan-rekan sejawat di sekolah. Luar biasa ya Bu. Kemudian siapa yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Mungkin Bu Pepi ya Bu, karena beliau baru saja selesai mengikuti PPG dan juga beliau juga sudah lulus dari guru penggerak angkatan 8. Mungkin tentunya beliau memiliki pengalaman ya Bu, dia sudah memiliki pengalaman baru dari kegiatan-kegiatan yang telah beliau ikuti. Iya, ini ide yang baik sekali ya Bu. Jadi berarti Ibu akan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi gitu. Iya Bu, betul Bu. Karena kalau berkolaborasi tentu akan mendapatkan ide-ide yang lebih variatif yang ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, setelah coaching ini, bagaimana rasanya sekarang Ibu? Rasanya saya menjadi lebih lega Bu ya Bu karena ada solusi yang saya dapatkan. Jadi saya merasa kekhawatiran saya itu jauh berkurang. Iya, tetap semangat ya Bu Mary ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Melia. Waalaikumsalam Ibu Nula. Ibu Melia sudah melakukan coaching dengan Iya. Ibu Mary. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Ya, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Kemudian di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dalam menemukan solusinya sendiri. Iya, baik Bu. Kemudian menurut saya sebagai observer untuk proses coaching Ibu dengan Ibu Mary sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Melia sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mary ya, sehingga Ibu Mary bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya untuk kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih maksimal dan lebih baik lagi. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian untuk observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya Bu. Iya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.